Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur boleh berada di mesbah doa bersama-sama saat ini. Mari kita datang buat Tuhan dengan hati yang penuh harapan, percaya bahwa kita akan mengalami seperti yang disampaikan oleh Gembala, tahun ini adalah tahun penuaian yang besar. Sebab itu mari sebelum kita naikkan mulai mesbah doa malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kemuliaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada gereja-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu di wadah WTC ini Tuhan. Sebab itu izinkanlah umat-Mu mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui mesbah doa ada penuaian yang besar Tuhan. Baik dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam gereja, kota dan bangsa di mana kami berada. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas mesbah doa ini sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kami rindu kemuliaan-Mu ya Tuhan.
sana ya Tuhan. Koratakara labasekara labasando. Heratakara labara labasekara labara 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 labasande. Koratakara lamo. Herasakara labara 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 labara. Mari naikkan pujian ini, kemuliaan datanglah. Penuhi umatmu di rumah-rumah umatmu ya Tuhan. Mari katakan bersama-sama, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Mari sembah Inayara Lamasando. Haleluya, kemuliaan-Mu. Inayara Lamasiki Yara Lamasando. Koriana Lamasande. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kuriara Lamasande, Kuriara Lamasando. Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan. Biarlah umat-Mu mengalami hadirat-Mu. Biarlah Lamasande. Haleluya, Kaulah mazmur kami, Kaulah pujian kami, Kaulah pusat penyembahan kami di bumi. Haleluya, Hinayara Lamasiki Yara Labasande. Hira Lamasando, Hira Lamasande. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oratakara Labasekara Takara Lamasando. Kaulah yang terima pujian, Kaulah yang, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak.
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima puji. Kau layak, haleluya, ya ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Biar musik naikkan pujian ini, mari sembah Tuhan. Korata karalabase karalabasando, hiaralabase karalabadalabadalabadalamo. Mari naik sembahmu bagi Tuhan. Korata karalabadalabase. Kami percaya perkara besar yang Kau nyatakan pada saat ini. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kadiambora labanaya siandara kadiambora labata kadiambora labanaya siandara iambora labanaya siandara kadiambora labata kadiambora labanaya tiambora kadiambara labonaya siambara kadiambara lanaya siandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami. Terima kasih untuk pelayanan kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada karena Engkau baik. Sampai hari ini kami ada karena Engkau setia Tuhan.
Ajarlah kami juga untuk berlaku setia kepada Tuhan. Ajarlah kami setiap hari Tuhan, kami semakin rindu mengenal Tuhan. Mengalami Tuhan lagi dan lagi. Jatuh cinta kepada Tuhan lagi dan lagi. Setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang baik dan benar. Ajar kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kami mengenal Tuhan kami lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Tuhan ajar kami Tuhan hari ini. Bicara kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan. Kami rindu sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membajak hati setiap kami Tuhan di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami berdoa. Biarlah Tuhan Kau sendiri membajak hati kami supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Supaya pada waktu benih kebenaran firman itu mendarat di hati kami, benih kebenaran itu boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan, ini waktunya Tuhan berbicara dan kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi di Mesbah Doa ya hari ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar saudara secara khusus mengenai worship atau mengenai penyembahan kita kepada Tuhan. Karena worship itu tidak bisa dipisahkan dengan gereja, tidak bisa dipisahkan dengan rumah Tuhan, dengan kekristenan, ya. Bahkan hampir 50% kita gunakan worship itu di dalam gereja. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, hampir saya katakan hampir 50% waktu kita adalah untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, sedihnya buat orang yang di luar sana, banyak sekali orang-orang yang skeptis dengan Tuhan Yesus, saudara, dengan Tuhannya kita. Dan mereka berkata begini, memang Tuhannya orang Kristen itu insecure, makanya setiap minggu sekali mesti dipuji, mesti disembah, mesti diingatkan bahwa dia baik, dia hebat, begitu saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksa kita untuk menyembah dia. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang merasa dia butuh disembah supaya dia merasa dirinya hebat. No, justru faktanya adalah Tuhan itu gak pernah memaksa kita dan dia tidak membutuhkan saudara dan saya menyembah dia agar dia merasa dirinya senang, agar merasa dirinya berkuasa. Saya mau ingatkan saudara bahwa tanpa kita menyembah dia, dia sudah berkuasa. Amin saudara. Tanpa kita menyembah dia, dia sudah menjadi the God that in control. Dengan kita menyembah dia, dia tidak menjadi lebih berkuasa. Dia sudah dan telah berkuasa. Bahkan pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, saudara, dengan seekor keledai, murid-muridnya dikatakan menyembah dan memuji dia dengan lantang. Namun orang-orang Farisi berkata lain. Dia berkata kepada Yesus di Lukas 19 ayat 39-40, boleh dibantu dibacakan. Justru orang Farisi menyuruh mereka diam. Demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat 39-40. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Nah, Yesus berkata, kamu tidak dapat menghentikan aku, kata Yesus, untuk disembah. Kalaupun kamu semua diam, ciptaan itu sendiri, batu ini hanya salah satu ciptaan ya. Ciptaan Tuhan itu akan mengambil alih untuk memuji Tuhan. Itu berarti penyembahan kita bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Tuhan, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah biasa dan memang sudah seharusnya terjadi terhadap Tuhan. Maka di Mazmur 66 ayat yang keempat, saudara bisa silakan dibacakan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Seluruh bumi dikatakan. Ini saya kasih lagi satu ayat, Wahyu 5 ayat 13, yang membuktikan bahwa memang semua ciptaan dimanapun kita berada memuji Tuhan. Silakan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Nah, saudara lihat, jadi penyembahan adalah respon alami ciptaan terhadap penciptanya. Atau respon alami dari ciptaan kepada kebesaran Tuhan, saudara ya. Nah, bagaimana dengan para malaikat? Dikatakan Alkitab mengatakan bahwa ribuan malaikat terus-menerus bernyanyi dan memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan non-stop, dikatakan di Alkitab, karena mereka itu melihat Tuhan secara langsung di sorga. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat kesempurnaan Tuhan. Maka dari itu mereka tidak dapat menahan diri mereka untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya saudara, sebenarnya bukannya apakah Tuhan itu jadi perlu disembah? Apakah Tuhan itu layak disembah? No, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya mau ikut serta menyembah Tuhan? Karena penyembahan terhadap Tuhan tidak dapat dihindari. Semua ciptaan pasti akan menyembah penciptanya. Tuhan tidak dapat dihindari untuk disembah oleh siapapun yang berjumpa dengan dia. Nah, namun kemudian kita menemukan Mazmur 34. Di mana Raja Daud berkata di ayat 2 sampai ayat yang keempat, silakan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya. Berarti yang berikutnya. Kayaknya beda versi yang di handphone sama. Satu ayat berikutnya, ayat 3 coba berarti. Ya, dari sini berarti, oke. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Oke, ini aja kalau gitu, oke. Jadi Mazmur 34 ayat 4 dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Nah, dalam bahasa Ibrani digunakan kata gadelu. Ya, akar katanya adalah gadal, yang artinya adalah membesarkan, mengagungkan, memuliakan. Nah, jadi seolah-olah Daud mengajak saudara dan saya, ayo sama-sama kita membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukankah tadi dibilang penyembahan kita tidak membuat dia semakin besar? Penyembahan kita tidak membuat dia semakin agung. Betul. Tapi saya mau katakan, penyembahan saudara dan saya terhadap Tuhan memang tidak membuat Tuhan lebih berkuasa, tetapi membuatnya lebih berkuasa di dalam hidupmu dan hidupku. Penyembahan kita tidak menambah kedahsyatan Tuhan, tetapi menambah kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Pengaruh Tuhan dalam hidupmu dan hidupku semakin bertambah jika kita menyembah Dia. Jadi worship tidak mengubah siapa Tuhan, tetapi worship mengubah cara kita memandang Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita seolah-olah berkata begini, Tuhan, jadilah besar di tempat ini. Jadilah berkuasa atas diriku. Tuhan, jadilah mulia atas gereja ini. Tuhan, jadilah penolong atas kota di mana aku berada. Waktu kita menyembah Tuhan, kita meminta Dia menjadi besar dalam hidup kita, dalam kantor kita, dalam gereja kita, dalam kota di mana kita berada. Dan worship mengingatkan kita siapa yang berada di atas tahta, saudara. Worship tidak mengubah value-nya Tuhan, nilai Tuhan. Tapi worship mengubah seberapa besar kita menghargainya. Worship tidak meningkatkan kuasa Tuhan, tapi meningkatkan kuasanya di dalam hidup saudara dan hidup saya. So, penyembahan adalah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, inilah mengapa penyembahan itu menjadi sesuatu yang penting, saudara. Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita, tetapi rumah kita membutuhkannya. Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita, tetapi sekolah kita membutuhkannya. Kantor kita membutuhkannya. Bangsa kita membutuhkannya. Karena siapa yang disembah menentukan siapa yang akan diagungkan, ditinggikan di tengah-tengah kita, saudara. Karena kita butuh Tuhan di rumah tangga kita. That's why kita butuh menyembah Tuhan. Tuhannya tidak butuh kita menyembah Dia, tetapi rumah tanggamu, kantormu, usahamu, gereja di mana kita berada, dan kota di mana kita berada, membutuhkan Tuhan intervensi lebih banyak. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat ke-23 dan 24. Silakan dibacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, jadi Yesus ini sedang ngajarin seorang perempuan Samaria bagaimana untuk menyembah, ya. Perhatikan, Yesus mengajar kita untuk menyembah siapa? Yaitu Bapa, ya, atau Tuhan. Jadi Yesus mengajar kita, kalau mau menyembah, sembahlah siapa? Bapa atau Tuhan, saudara ya. Nah, lalu Yesus juga mengajar dari ayat ini, bagaimana atau apa yang harus dilakukan waktu menyembah. Dikatakan menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Oke, jadi sembah siapa diajarin, bagaimana menyembahnya diajarin, tetapi dia tidak pernah mengatakan mengapa, alasannya apa kita harus menyembah. Kenapa? Karena Yesus tidak perlu meyakinkan siapapun untuk menyembah dia. Alasan kenapa kita harus menyembah ada di dalam siapa yang harus disembah. Begitu tahu yang harus disembah adalah Bapa, kita tahu kita harus menyembah dia. Nah, bayangin saudara kalau kita ada di luar. Saudara sedang ada di luar, sangat terik, panas terik. Saudara sedang olahraga misalnya. Saudara yang suka jogging, saudara yang suka sepedahan di luar. Saudara sudah berjam-jam ada di luar, terik matahari, keringetan, banjir. Panasnya luar biasa. Lalu tiba-tiba saudara sampai ke tempat peristirahatan, saudara bisa beli air minum dingin, ditambah es batu. Dan waktu saudara minum, saya mau tanya, habis kita minum, kira-kira biasanya manusia yang normal akan berkata apa? Apa Pak Yohanes? Kalau habis minum? Kalau kita habis minum yang dingin di saat yang sangat panas, kita akan berefleks berkata, saudara tahu nggak? Pak Yohanes begitu nggak kalau minum? Iya. Jadi kenapa kita berkata, saudara saya mau tanya, ada yang ngajarin nggak? Tidak ada yang ngajarin kita bagaimana berefleks waktu habis minum dingin di waktu yang panas. Itulah penyembahan. Penyembahan itu adalah respon terhadap sesuatu yang besar. Gini saudara, kita berespon, itu adalah respon alami kita. Waktu kita ketemu dengan sesuatu yang menyegarkan. Bentuk kepuasan kita, gak ada yang ngajarin. Dan penyembahan adalah juga respon yang alami, yang natural, yang dilakukan oleh semua orang percaya waktu dia berjumpa dengan penciptanya. Nah, itulah sebabnya di seluruh Alkitab ketika orang bertemu Yesus dikatakan mereka menyembahnya. Karena melihat Tuhan berarti menyembah Tuhan. Satu kejadian lagi di Elia, saudara, waktu dia melawan nabi-nabi Baal. Saudara tahu begitu Nabi Baal gagal, tanda kutip, memanggil Tuhan mereka untuk memakan korban yang disediakan. Lalu waktu Elia memanggil Tuhannya dan api Tuhan turun dari sorga. Saudara lihat apa yang dilakukan Nabi Baal begitu mereka ngaku kalah. Tanpa disuruh oleh Elia, tanpa ada suara dari langit. Semua Nabi Baal dikatakan sujud menyembah Allahnya Elia. Kenapa? Karena itu adalah respon alami. Waktu seseorang melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. So, sekali lagi kita belajar bahwa penyembahan adalah sebuah respon. Respon, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa berespon, saudara. Waktu kita minum, kita mau sengaja untuk nggak juga bisa ditahan. Tapi alaminya kita akan berespon, saudara. Nah, jadi makanya Tuhan nggak bilang kamu harus menyembah aku. Tapi keren banget, saudara. Tuhan bilang gini, tetapi barang siapa menyembah dia, haruslah dia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak ada paksaan. Tetapi kalau kamu mau menyembah Bapa, caranya harus dengan dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau dikatakan penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, maka artinya kalau ada yang benar, artinya ada yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Caranya tidak dengan roh dan kebenaran. Atau mungkin dia menyembah yang bukan Tuhan. Itu juga salah. Karena menyembahnya siapa? Bapa atau Tuhan. Dan caranya adalah di dalam roh dan kebenaran. Nah, dikatakan Tuhan itu roh. Allah itu roh. R-nya besar, saudara. Sebuah pribadi, ya. Maka itu menyembah Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan itu roh.
Roh itu berbeda dengan saudara dan saya, kita manusia. Kalau roh, dikatakan roh itu artinya kudus. Dan dia ada sebelum dunia dijadikan. Tuhan itu roh, artinya apa lagi? Omnipresent, dia bisa ada di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Makanya semua orang hari Minggu bisa dilawat Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana. Bahkan gereja yang ada di bawah tanah sekalipun. Kalau saudara lihat berita di China belakangan ini, mereka banyak dilawat Tuhan di bawah tanah. Kenapa? Karena Tuhan omnipresent, dia ada di mana saja. Dia bisa jumpai saudara dan saya di mana saja. Berikutnya Tuhan itu roh, artinya apa lagi? Artinya juga omnipotent, yang artinya dia itu powerful. Tidak ada lawannya. Dia maha kuasa, tidak ada sakit, kuasa gelap manusia yang sanggup melawan Tuhan kita. Nah sekarang kita bahas lebih dalam saudara ya, menyembah Tuhan di dalam roh. Artinya bicara mengenai roh kita, emosi kita, hati kita, segala hal yang ada di dalam diri kita untuk memuji Tuhan. Nah, sesuatu yang dari dalam dan keluar di dalam bentuk penyembahan. Artinya juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, perasaan kita. Sama seperti murid-murid pada waktu menyembah Yesus atau memuji Yesus waktu Yesus datang ke kota Yerusalem. Atau menyembah dalam roh, artinya juga seperti Daud yang dikatakan menari memuji Tuhan seperti orang gila. Kenapa? Karena waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, tidak ada penyembah yang pasif. Dan tidak ada penyembahan yang mati di hadapan Tuhan yang hidup. Waktu saudara ingin memuji Tuhan, kita sebagai penyembah, tidak ada penyembah yang pasif. Saudara dan saya waktu melihat Tuhan, respon kita adalah menjadi penyembah yang aktif, yang setuju ketikan amin. Waktu kita ketemu Tuhan, respon kita adalah menjadi penyembah yang aktif. Dan tidak ada penyembahan yang saudara dan saya lakukan menjadi penyembahan yang sia-sia, menjadi penyembahan yang mati. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup, jadi penyembahan kita tidak boleh mati saudara. Waktu melihat Tuhan harusnya tubuh kita bereaksi, mengeluarkan pujian, mengeluarkan penyembahan. Karena kita menyaksikan kemuliaan Yesus. Jadi kembali kepada false worship. Ada dua bentuk penyembahan yang salah atau yang tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah penyembah dengan kebenaran tetapi tanpa roh. Dia menyembah di dalam kebenaran tetapi tanpa roh. Orang berpikir dia mengasihi Tuhan hanya dengan baca Alkitab setiap hari. Dia hafal ayat apa, bunyinya apa, ayatnya di mana dia hafal. Makanya dia katakan, saya mengasihi Tuhan. Karena saya baca Alkitab setiap hari, saya hafal ayat di mana. Tetapi waktu dia di gereja, waktu yang lain menyembah Tuhan, dia gak betah, dia pengen cepat selesai worshipnya. Saya pengen sampai ke firman, karena saya mau dengar firmannya, saya mau bahas firmannya. Yang worshipnya skip aja, atau singkat aja, cepat aja. Semangat baca firman, semangat bahas firman, tetapi dingin waktu menyembah Tuhan. Dan hatinya kaku, dia gak bisa menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan bibir, tetapi tidak dengan hati mereka. Ini yang dikatakan their heart are far from their lips. Bentuknya adalah banyak doktrin, banyak pengetahuan, tetapi tidak ada kesetiaan. Isinya hanyalah head and no heart. Kepalanya banyak tapi hatinya kosong. Nah inilah yang akan menghasilkan that conviction. Jadi saya mau katakan, orang yang menyembah di dalam kebenaran tanpa roh akan menghasilkan doktrin yang banyak tetapi tidak ada kesetiaan. Isinya hanyalah kepala dan tidak ada hati. Always head and no heart. Dan ini akan menghasilkan keyakinan yang mati. Bagi mereka yang menyembah dalam kebenaran, mengenal Alkitab, mencintai Alkitab, menghargai ajaran yang benar, namun hatinya dingin, namun hatinya sulit menyembah Tuhan. Saya mau bertanya buat mereka yang seperti ini. Pertanyaan adalah bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan yang begitu baik, tapi nggak menunjukkan rasa kasih sayangmu kepadanya? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan dirimu dulu, hari ini, dan saudara percaya di masa depan, namun kita tidak sanggup mengungkapkannya, mengungkapkan kasih kita kepadanya. Bagaimana saudara bisa mengklaim bahwa firman Tuhan itu hidup, namun tidak menghasilkan kehidupan di dalam dirimu?
Saudara membaca firman yang hidup, membaca firman yang aktif, tetapi roh kita mati di dalam. Saudara, ada 2 orang murid Yesus yang setia, yang memahami hal penyembahan dengan baik. Tapi karena waktu ya, Lukas 24, Alkitab memberitahu kita tentang 2 murid yang berjalan menuju Emmaus. Singkat cerita 2 murid ini gini. Jadi Yesus setelah disalibkan, dia mati, bangkit pada hari ketiga. Nah pada waktu Yesus bangkit, tidak semua orang mengenal bahwa dia adalah Yesus yang disalib dan sudah bangkit. Jadi Yesus bertemu dengan muridnya. Nah muridnya ini awalnya nggak sadar bahwa dia itu Yesus. Tapi 2 murid ini berkata begini, saudara. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, inilah seharusnya dampak dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu harusnya menyalakan sesuatu di dalam diri saudara dan diri saya, membuat kita rindu untuk menyembah Dia. Jadi kalau kita setelah mendengar firman, setelah kita baca firman, tetapi kita tidak merasa tertarik untuk menyembah Tuhan, jika kita tidak rindu untuk meninggikan namanya, lalu apa yang kita lakukan di gereja setiap hari Minggu, saudara? Apa gunanya? Tujuan firman Tuhan adalah mengungkapkan siapa Dia, sehingga saudara dan saya mau menyembahnya. Firman Tuhan seharusnya membangkitkan pujian, penyembahan, dan rasa hormat, rasa kagum kita kepada Tuhan. So, kalau kita terlalu sombong untuk menjadi emosional di hadapan Tuhan, maka kita belum benar-benar bertemu dengannya. Karena bagaimana penyembahan kita bisa mati di hadapan Tuhan yang hidup? Kalau kita bertemu dengan Tuhan yang hidup, penyembahan kita tidak akan pernah mati. Yang percaya, say amen. Nah, berikutnya saudara. Ada penyembahan yang tidak sesuai yang berikutnya adalah dia yang menyembah di dalam roh, tetapi tanpa kebenaran. Dibalik saudara ya. Di mana penyembahan kita bahkan tidak alkitabiah. Lirik yang kita nyanyikan, kata-kata yang kita ungkapkan, yang kita nyatakan tidak memiliki makna teologis yang kuat. Nah, ini adalah penyembahan yang hanya berdasarkan emosi dari hati, tetapi tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Namun penyembahan yang sejati adalah respon terhadap siapa Tuhan itu. Yang berarti penyembahan itu harus berakar pada firman Tuhan. Karena kita nggak bisa berkata-kata dengan manis, dengan baik kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah. Roh, dalam roh tapi tanpa kebenaran akan menghasilkan doksologi, saudara. Pujian atau memuji kebesaran Tuhan, tetapi tidak ada doktrin. Hanya dari hati tapi tidak dari kepala. Ini ada heart tapi no head, saudara ya. Nah, ini akan menghasilkan emosionalisme yang kosong. Apa artinya? Saudara tahu nggak bahwa kita ini sekarang ya, orang-orang yang introvert, yang nggak punya banyak teman, mereka itu bisa menyewa bridesmaid untuk menyewa orang untuk menjadi bridesmaid mereka dalam pernikahan mereka. Harusnya kan yang jadi bridesmaid itu teman dekat, teman baik yang mengenal dia, yang menikah. Tetapi sekarang ada pekerjaan saudara yang jadi bridesmaid tanpa kenal. Dan orang ini yang kita bayar ini, dia bisa menyampaikan pidato yang sangat baik. Dia pelajari singkat. Oke, jadi kamu orangnya seperti apa? Seperti ini, seperti ini. Oke. Dia akan pidato seolah-olah dia adalah teman dekatnya. Dia bisa nangis seolah-olah dia meresapi, padahal dia hanya dibayar. Nah, yang seperti ini yang saya maksud. Orang itu bisa nangis, bisa terlihat seolah dekat dan kenal, padahal dia tidak kenal siapa yang dia tangisi. Itu sama saja dengan menyembah di dalam roh tanpa kebenaran. So, tidak peduli seberapa emosional seseorang, tidak peduli seberapa banyak mereka menangis selama sesi worship, tapi jika mereka tidak benar-benar mengenal Tuhan, penyembahan mereka kosong. Waktu kita bilang saya mengagungkan Tuhan, saya mengelu-elukan Tuhan, tidak ada bedanya saudara antara waktu kita di gereja dengan anak muda yang hadir di konsernya artis yang mereka suka. Sama-sama mengagumi, sama-sama pengen ketemu, sama-sama pengen dipeluk, sama-sama pengen minta tanda tangan kalau perlu. Orang yang menyembah dengan roh tanpa kebenaran, nggak ada bedanya dengan saudara orang-orang yang ikut konser. Mereka ingin bertemu, ingin
bangun hubungan, tapi gak kenal. Dan bagi mereka yang suka berekspresi dalam penyembahan, mereka yang suka menangis, mereka suka angkat tangan, bergoyang, yang terperangkap dalam emosi tetapi tidak pernah membuka atau membaca Alkitab untuk mengenal siapa Tuhannya, saya pun mau bertanya, bagaimana bisa kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal? Seharusnya semua kata-kata manis, semua air mata yang keluar dari dari matamu, semua kata-kata manis dari mulutmu, itu semua berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Dan gereja yang sejati harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan salah satu, atau bukan tanpa dua-duanya, harus dua-duanya. Jadi saya coba rangkum saudara, Tuhan adalah roh, ya, Allah adalah roh. Artinya dia maha hadir, dia maha kuasa, dia kudus, itulah Tuhan kita. Dan kita bisa melihat sifat Allah melalui firman-Nya, melalui khotbah yang disampaikan di gereja. Nah, ini adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan dalam kebenaran, kita harus membaca firman-Nya, kita harus datang ke gereja dan belajar mendengar firman dari yang dikatakan oleh pengkhotbah. Nah, lalu dari kebenaran yang kita tahu, kita pahami, kita terima, kita meresponi kebenaran itu. Pengenalan kita akan firman, pengenalan kita akan pribadi Allah. Dalam kekaguman, kasih sayang, penyembahan kita. Itulah yang disebut menyembah di dalam roh. Jadi sebenarnya saudara, seharusnya teologi yang kita baca akan menghasilkan doksologi. Doktrin akan menghasilkan kesetiaan. Firman akan menghasilkan penyembahan. Dan pengetahuan di kepala menghasilkan respon di hati kita. Nah, ini adalah kebenaran yang tidak terpisahkan. Satu kebenaran menghasilkan kebenaran yang lain. Dan satu lagi mengenai Tuhan itu roh, saudara. Artinya, kalau Tuhan itu roh, artinya mata jasmani kita tidak bisa melihat. Artinya kita menyembah Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Di Kolose 1 ayat 15 boleh dibacakan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi memang dikatakan yang tidak kelihatan. So, gimana caranya kita menyembah Tuhan yang tidak terlihat? Gimana caranya kita menyembah Tuhan yang seolah-olah tidak ada waktu kita membutuhkan Dia? Gimana caranya kita menyembah Tuhan kalau kita tidak melihat Dia secara langsung bekerja di dalam hidup kita? Pertanyaan saya buat setiap saudara. Apakah penyembahanmu berubah tergantung situasi dan kondisi? Apakah dengan kita tidak bisa melihat Tuhan membuat penyembahan saudara dan saya menjadi berubah? Apakah penyembahan kita menjadi berubah waktu kondisi ekonomi kita tidak membaik? Apakah penyembahan kita berubah waktu kita disakiti orang lain? Apakah penyembahan kita berubah, berkurang semakin kita bertambahnya usia, saudara? Dan apakah penyembahan kita berubah waktu ujian datang? Ujian penyembahan yang sesungguhnya datang, saya katakan, di tengah malam, saudara. Tengah malam di sini bukan bicara mengenai jam 12 malam, tetapi bicara mengenai titik hidup yang paling gelap. Ketika hidup paling berantakan. Saudara, Ayub, dalam Ayub 1 ayat 20, setelah mendengar, jadi Ayub ini dikatakan Tuhan tidak menemukan kesalahan pada dirinya. Tetapi tiba-tiba Ayub mendengar bahwa anaknya meninggal, bisnisnya hancur, ya. Apa yang Ayub lakukan? Ayub 1:20, silakan dibacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah, jadi pertanyaannya gini, saudara. Pertanyaannya bukanlah waktu ujian datang, waktu kita disakiti orang. Saudara bisa sebut deh semua alasan yang berpotensi membuat kita berhenti menyembah Tuhan. Tapi pertanyaan saya gini, saudara. Pertanyaan adalah, bukankah gini, apakah kita akan jatuh pada waktu ujian datang? Pertanyaannya adalah gini, saudara. Waktu ujian datang, pilihan di tangan kita.
kita mau jatuh di dalam keputusasaan atau kita mau jatuh di dalam penyembahan. Saudara lihat respon Ayub. Dia memilih jatuh di dalam penyembahan. Dia tidak menjadi pribadi yang menghujat Tuhan. Dia memilih berespon untuk sujud dan menyembah. Penderitaan akan datang, saudara. Ujian akan datang. Kekristenan bukanlah jaminan hidup tanpa penderitaan. Bahkan Alkitab banyak kali mengingatkan kita untuk mengantisipasi ujian. Tapi pertanyaannya, waktu ujian datang, bagaimana kita sebagai orang percaya menanggapinya? Saya mau ingatkan saudara, normal kok, normal. Kalau kita menghadapi sesuatu yang besar, kita menghadapi rintangan yang besar, kita disakiti manusia, mengalami ujian, itu normal. But the question is, apakah penyembahan saudara dan saya terhenti karena keadaan? Saudara, saya mau ajak saudara melihat Paulus dan juga Silas dalam Kisah Para Rasul 16. Mereka memberitakan Injil. Mereka benar-benar melakukan perintah Tuhan. Mereka melakukan banyak pekerjaan Tuhan di Filipi. Banyak orang dimenangkan. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya orang dimenangkan. Kalau dimenangkan tuh ya dia menginjil, orang percaya Yesus. Tapi dikatakan di sini orang yang diinjili oleh Paulus dan Silas itu menjadi pengerja di rumah Tuhan. Artinya dia bukan hanya bangun orang percaya, dia membangun kualitas pengerja. Artinya dia butuh waktu lebih banyak bayar harga yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Setuju saudara ya? Karena dia bukan hanya menghasilkan petobat baru, tapi orang yang berkualitas sebagai pelayan rumah Tuhan. Nah, semua berjalan baik sampai satu saat dia berjumpa dengan seorang wanita yang kerasukan. Saudara kalau baca ayatnya, setan aja tahu bahwa dia harus menyembah Tuhan. Karena waktu mereka melihat Paulus dan Silas berjalan, perempuan yang kerasukan ini berkata, besarlah Tuhan. Ya saudara nanti bisa baca, dia mengagungkan Tuhan. Setan saudara. Tetapi karena mengganggu pelayanan Paulus dan juga Silas, akhirnya orang fokusnya kepada wanita yang dirasuki itu. Akhirnya Paulus dan Silas bersepakat, ya udah kita tangking aja. Dalam nama Yesus, setannya keluar. Perempuan diselamatkan. Dia pikir selesai, tetapi masalah datang saudara. Ternyata di Filipi itu terkenal dengan tenungnya atau perdukunannya kalau di masa sekarang. Jadi ternyata dulu Filipi adalah tempat yang didatangi oleh banyak orang untuk meramal masa depannya. Makanya banyak orang yang dirasuki roh jahat untuk dia membohongi orang-orang yang datang, melihat masa depan seolah-olah saudara. Nah, karena dia dilepaskan, saudara tahu, jadi ternyata mempengaruhi perekonomian kota di sana. Jadi orang waktu datang minta diramal, ya nggak ada yang diramal, dilepas semua sama Paulus dan Silas, saudara. Sehingga akhirnya apa? Pemerintah turun tangan. Mereka mengambil Paulus, Silas, ditangkapnya Paulus dan Silas. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dipukuli, mereka dihina di depan umum, mereka dirantai dan dilempar ke dalam penjara. Saudara tahu kalau di Roma itu ada hukumnya. Kalau dia mencuri, cambuknya berapa kali. Membunuh, cambuk berapa kali. Tapi kalau di sini nggak ada peraturannya. Dicambuk sampai puas. Saya nggak tahu bagaimana lukanya Paulus dan juga Silas, saudara. Saudara bayangin, mereka melakukan semua perintah Tuhan. Bahkan bukan hanya menginjil. Mendidik mereka menjadi kelas pengerja, saudara. Mereka mengusir roh jahat. Tetapi mereka harus disiksa, dihina depan umum. Dipermalukan, dirantai. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Sebagian besar dari kita, saudara, akan mempertanyakan Tuhan di posisi ini. Why? Kenapa engkau mengizinkan ini terjadi? Bukankah aku melakukan tepat seperti yang kau perintahkan? Bukankah aku melakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan? Tapi seolah-olah Tuhan tidak ada. Mungkin Paulus, kalau kita saudara ya, lihat nih aku jadi dirantai, lihat nih di dalam penjara. Mana Tuhan? Apakah Tuhan masih layak menerima pujian dan sembahku? Wah, luar biasa. Itu kalau manusia, saudara yang lain ya. Nanti kita akan lihat bagaimana respon Paulus dan juga Silas.
Biasanya penyembahan kita manusia mulai berubah di situasi ini. Waktu kita tidak salah tapi kita disalahkan orang. Waktu kita melakukan yang benar tapi kita disiksa, mengalami hal yang gak enak. Tetapi Paulus dan Silas telah memutuskan bahwa mengikuti Tuhan tidak berarti hidup tanpa penderitaan. Itulah sebabnya pada tengah malam, ketika langit paling gelap, ketika luka mereka mungkin masih segar, saudara, dan kaki mereka dirantai, Alkitab mencatat mereka menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, di dalam titik kritis hidupmu, waktu tengah malam, saudara mungkin menerima hasil dokter yang saudara gak suka. Saudara mungkin habis dibohongin oleh teman baik saudara. Mungkin usahamu hancur. Saudara sedang ada di titik yang tengah malam. Titik tergelap dalam hidupmu. Titik di mana matahari paling jauh dari orbit lintasannya. Titik di mana seolah tidak ada harapan. Apa tanggapan kita, saudara? Apa yang kita lakukan di tengah malam? Saya mau tanya saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu setia? Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya? Percaya bahwa Dia baik, berdaulat atas hidup kita? Kalau ya, saudara ketikan ya, saya percaya. Karena jika saudara percaya Tuhan tidak berubah, maka seharusnya penyembahan kita pun tidak berubah. Meskipun keadaannya gak enak. Iman menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Iman adalah kemampuan kita melihat dan menyembah Tuhan yang tidak terlihat, saudara. Iman berkata, Tuhan, aku tahu kalau Engkau dulu menolong aku, hari ini pun Engkau akan menolong aku lagi. Di hadapan rasa sakit, kedalaman penderitaan, kita dapat mengalami keintiman dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, saudara. Ketika kita beribadah, kita tidak hanya mengundang hadirat Tuhan. Dengar baik. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak hanya menyembah hadiratnya, tetapi juga kuasanya. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul 16, sekitar tengah malam, Alkitab mencatat. Alkitab menulis ketika Paulus dan Silas bernyanyi. Mereka memuji Tuhan di tengah malam. Dan gempa bumi yang dahsyat mengguncang penjara. Setiap rantai putus, setiap pintu terbuka. Saya mau katakan buat saudara gini. Penyembahanmu, penyembahanku bukan hanya untuk Tuhan. Tetapi penyembahan kita bisa mengubah hidup kita, saudara. Amin. Penyembahan kita bisa menghancurkan tembok-tembok penjara yang selama ini memenjarakan saudara dan saya. Penyembahan saudara dan saya bisa membuat rantai yang mengikat kita selama ini putus, saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi saya berkata, saudara, penyembahan kita bukan hanya menghadirkan hadirat Tuhan, tetapi juga menghadirkan kuasanya. Kalau saudara punya rantai dan tembok yang memenjarakan saudara, hari ini saya berkata, mewakili Tuhan, penyembahanmu tidak akan pernah mati di hadapan Tuhan yang hidup. Dan karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saya mau katakan semua pintu penjara, semua rantai patah, hancur, putus di dalam nama Yesus. Yang baru sudah datang dalam hidupmu dan hidupku. Yang percaya katakan amin. Jadi kita belajar lagi satu hal, menyembah Tuhan di tengah-tengah pencobaan. Sembah Tuhan di titik terendah dalam hidupmu. Sembah Tuhan di titik tergelap dalam hidupmu. Saya akan akhiri dengan ini, saya akan review kembali. Jadi dasar penyembahan yang sejati adalah mengetahui siapa Tuhan. Dia adalah roh, ya. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia berdaulat. Dan mari kita belajar tentang dia melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan. Sehingga penyembahan kita alkitabiah dan benar. Dan kita meresponi kebenaran atau pengenalan kita akan Tuhan di dalam penyembahan. Karena firman Tuhan seharusnya menyalakan gairah kita di dalam Tuhan. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saya berharap firman Tuhan bisa menyentuh hati saudara
mengajar kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah undangan untuk kita semua yang mendengar, supaya kita bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan juga kebenaran. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak membutuhkan penyembahan kami, tetapi kami yang membutuhkan hadirat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, nyatakan kembali api penyembahan dalam hidup kami. Biarlah penyembahan kami bukan sekedar ritual atau kebiasaan, tetapi menjadi respon yang tulus terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ajar kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dengan emosi tanpa dasar firman, bukan hanya dengan pemahaman tanpa kasih yang membara. Tuhan, kami rindu agar Engkau bertahta di tengah-tengah kami, di rumah kami, di gereja kami, di tempat kerja kami, bahkan di bangsa kami Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan biarlah segala yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar penyembahan kami tidak mati di hadapan Allah yang hidup. Ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam, supaya semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami rindu untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang kami percaya akan mengubah, mentransformasi setiap kami. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kami untuk hidup dalam penyembahan yang sejati, sampai akhirnya kami boleh berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Bapa, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan setiap keluarga kami harmonis. Tuhan menjadi pengikat tali kasih antara suami dan istri. Hamba-Mu berdoa Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami juga boleh melayani Tuhan. Anak-anak kami tidak ada yang putus sekolah. Tuhan, aku berdoa biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang utuh. Keluarga di mana Tuhan menjadi imam yang agung. Para suami berfungsi sebagai imam di rumah tangga. Para istri berfungsi sebagai penolong atas suaminya. Anak-anak mereka Tuhan boleh melihat dan mencontoh orang tua mereka di dalam Tuhan. Kamu juga berdoa Tuhan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah promosi, multiplikasi yang daripada Tuhan boleh datang dalam hidup setiap umat-Mu. Kamu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang sakit. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus mengalir dalam tubuh mereka yang sakit, sehingga hari ini mereka yang sakit boleh menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sakit yang biasa, sakit yang berat, tidak masalah di hadapan Tuhan. Aku berkata sembuh. Kembali pulih, organ yang rusak Tuhan ganti yang baru, organ yang tidak berfungsi kembali berfungsi dalam nama Yesus. Kami akan menjadi pribadi yang baru, yang kuat, yang fresh di hadapan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang mau menjual aset mereka. Tuhan, pertemukan dengan pembeli yang terbaik, dengan harga yang terbaik. Berdoa Tuhan supaya semua bisa tepat pada waktunya Tuhan. Kami bisa tidak mengalami kekurangan. Kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami boleh menerima hikmat daripada Tuhan. Di dalam menjual, di dalam bekerja, di dalam berbisnis, dalam studi kami berhikmat. Kami bisa menjadi jawaban di mana kami berada. Kami tidak lagi menjadi pertanyaan, tapi kami boleh menjadi jawaban dimanapun kami berada. Yang sedang mendoakan pasangan hidup, aku berdoa mereka akan menemukan pasangan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Dan mereka merindukan keturunan. Bukan sekedar anak, tetapi keturunan ilahi yang Tuhan percayakan boleh hadir dalam setiap rumah tangga yang mereka mengharapkan adanya keturunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup setiap kami. Intervensi hidup kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dan yang mungkin hamba-Mu tidak bisa doakan satu persatu, Tuhan Engkau tahu, Engkau yang mengenal setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Nah, kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau angkat dua tangan kami, terima berkat Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.